Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Mariati. Bagaimana kabarnya? Ibu yakin kalian kondisinya baik-baik saja. Sama seperti Bu Guru, juga baik seperti kalian. Anak-anak yang terkasih, baiklah untuk mengawali kegiatan kita awali dengan berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, berkatilah kami pada pagi hari ini dapat bertemu dengan anak-anak. Berkatilah kegiatan ini agar berjalan dengan lancar. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak, kegiatan sudah kita awali dengan berdoa. Anak-anak, di masa pandemi ini, kalian harus disiplin masalah kesehatan. Kita kemanapun harus memenuhi protokol kesehatan. Dengan kalian mencuci tangan dengan rajin, memakai sabun di air yang mengalir, kemudian memakai masker, dan makan makanan yang bergizi, cukup istirahat, serta jangan bepergian apabila tidak sangat mendesak. Dan hilangkan dari kerumunan atau hindari dari kerumunan. Itulah yang anak-anak harus taati setiap saat. Karena corona masih ada di sekitar kita. Baiklah anak-anak yang terkasih, pada pagi hari ini Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk selalu rajin membaca, menulis dengan baik, mendengarkan perintah orang tua, patuh kepada protokol kesehatan. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini Ibu akan mengajak anak-anak membuat kalimat menggunakan kosakata tentang kehidupan sosial. Kosakatanya bermacam-macam dan membantu. Membuat kalimat dengan kata membantu tentu saja anak-anak bisa. Misalnya, Titi sedang membantu ibu memasak nasi di dapur. Kemudian kalimat yang lain, berkunjung. Nah, kata berkunjung di sini bisa berkunjung ke tempat saudara, berkunjung ke tempat teman, ke tempatnya kakek, nenek, atau ke tempatnya Pak D, Bude, itu berkunjung. Kemudian lagi kata bingkisan. Anak-anak, kalau kita berkunjung, biasanya membawa bingkisan. Bingkisan bisa bermacam-macam, ada berupa makanan, ada berupa buah-buahan, ada berupa kalau kita punya banyak uang dikasih uang. Nah, anak-anak yang akan Ibu berikan pada pagi hari ini tentang tadi membantu atau menjenguk teman sakit. Membantu, kata membantu untuk menjenguk teman sakit itu sangat erat kaitannya. Sewaktu kita menjenguk teman sakit, ini ada gambar menjenguk teman sakit. Ini pada buku tema halaman 106, buku tema 3. Anak-anak bisa di situ gambarnya Siti ya sedang menjenguk temannya. Baiklah anak-anak, menjenguk teman di sini dapat diartikan kita juga bisa berbagi. Berbagi di sini berbaginya bermacam-macam. Berbagi makanan bisa, berbagi uang. Kalau berbagi makanan itu untuk langsung kita makan. Kalau berbagi uang bisa digunakan dengan keperluan yang lain. Ya, anak-anak.
anak-anak, untuk di sini kita lanjutkan kegiatan atau setelah mengamati gambar ini, anak-anak berkunjung itu bisa di tempat yang lain, bukan hanya di tempat teman. Berkunjung ke panti asuhan. Kita berkunjung ke panti asuhan juga dalam rangka memberikan bantuan atau bisa disebut santunan atau menyantuni kepada anak yatim. Anak yatim itu anak yang sudah tidak punya ayah. Kalau anak piatu, anak yang sudah tidak punya ibu. Anak yang yatim piatu berarti anak itu sudah tidak punya ayah dan ibu. Baiklah. Kemudian anak-anak, tadi sudah ibu katakan, anak yatim itu apa, anak piatu itu apa, berkunjung artinya apa. Anak-anak dapat menemukan arti kata dengan cara mencari di buku tema atau di buku pena. Di situ akan mendapatkan kata-kata yaitu membantu, berkunjung, berbagi, tetangga, bingkisan. Kata itu nanti bisa anak-anak buat menjadi sebuah kalimat. Anak-anak, kalau anak-anak susah mencari arti kata, anak-anak dapat mencari di KBBI atau bisa juga di internet. Baiklah anak-anak. Tadi ibu sudah menerangkan tentang kata-kata yaitu dengan kalimat menjenguk teman sakit. Menjenguk di sini kata lainnya menengok. Anak-anak, menjenguk teman itu tentu saja dari lain tempat. Nah, anak-anak, di sini ibu akan berikan gambar denah rumah Dayu berdasarkan dalam teks. Baiklah anak-anak, di sini ada gambar denah rumah Dayu berdasarkan teks. Di sini ada sebuah rumah namanya SD Negeri Nusantara 1. SD Negeri Nusantara 1. Depan SD Negeri Nusantara 1 ini ada jalan, namanya Jalan Nusantara. Kemudian di sini ada ruang kosong, ini bisa sawah atau kebun. Terus lagi depannya ada Jalan Cuk Nyadin. Nah, rumah Dayu, depan rumah Dayu itu adalah Jalan I Gusti Ngurah Rai. Sedangkan di sebelah kanan rumah Dayu itu ada bangunan candi. Sedangkan sebelah kiri rumah Dayu, rumah Made. Anak-anak sekalian, di sini kalau kita melihat gambar denah rumah atau jalan, itu membacanya terbalik. Bukan seperti kita menghadap ke situ. Jadi misalnya kalau kita tangan kanan, kalau digambar adalah tangan kiri. Jadi kemarin anak-anak waktu mendapat pelajaran denah masih ada banyak yang salah. Jadi kalau gambar di buku atau di catatan atau di papan tulis itu terbalik dengan keadaan nyata kita. Baiklah anak-anak, saya kira masalah denah sudah selesai, sudah bisa dipahami ya anak-anak ya. Saya yakin tentu saja anak-anak sudah bisa tentang denah, entah denah rumah atau denah
jalan atau pergi ke pasar atau ke rumah sakit. Ya anak-anak, baiklah, kita lanjutkan. Anak-anak, setelah kita tadi menjenguk teman kita yang sakit, menjenguk dari rumah Siti menuju ke tempat temannya yang sakit itu melalui jalan. Kemudian sekarang anak-anak, setelah tadi melihat atau mengamati gambar, anak-anak bisa bercerita, menceritakan tentang keadaan tadi yang ditengok waktu menjenguk teman sakit. Temannya yang ditengok namanya siapa, tinggal di jalan apa, siapa nama orang tuanya, dan seterusnya. Jadi anak-anak bisa menyusun sebuah cerita. Bisa ya anak-anak? Saya yakin anak-anak pintar semuanya. Baiklah, kita lanjutkan. Anak-anak, kalau kita berkunjung ke tempat teman, menjenguk teman yang sakit, tadi Bu Guru bilang membawa oleh-oleh. Membawa oleh-oleh itu kita tidak tentu mempunyai sendiri, kecuali kalau buah-buahan mungkin metik di rumah sendiri. Kalau kue atau makanan yang lain itu kita harus membeli. Nah, anak-anak, kalau kita membeli itu, kita butuh apa anak-anak? Iya, pinter. Kalau kita membeli itu butuh uang. Nah, dapatkah kita mendapatkan uang begitu saja? Tidak dapat tentu saja. Uang harus didapat dengan cara apa? Bekerja. Untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan rezeki. Nah, siapa yang bertugas mencari uang atau rezeki? Atau mencari nafkah? Siapa yang bertugas? Siapa? Oh iya, pinter. Yang bertugas mencari nafkah adalah ayah. Namun kalau ayah sudah tiada, yang mencari nafkah adalah ibu. Nah, jadi pengganti kepala keluarga adalah ibu kalau ayahnya sudah tiada. Baiklah, tidak apa-apa anak-anak. Yuk, kita lanjutkan anak-anak. Anak-anak, uang tadi didapat dengan cara apa? Bekerja. Anak-anak, di sini ibu akan menerangkan tentang uang. Anak-anak, karena anak-anak masih kecil-kecil, ya, tapi anak-anak saya yakin udah pinter. Ibu akan perkenalkan tentang pecahan uang. Kita lihat bersama-sama. Ini ada gambar pecahan uang. Ini gambar pecahan uang 100 rupiah. Ini gambar pecahan uang 200 rupiah. Ini 500 rupiah. Anak-anak yang terkasih, uang itu ada dua macam. Satu berbentuk koin seperti ini, seperti anak-anak yang gunakan setiap hari, dan satunya berbentuk uang kertas. Namun walaupun berbentuk koin dan kertas, kalau kita dalam sekelompok uang itu nilainya bisa sama. Baiklah anak-anak, kita yang pertama-tama adalah mengurutkan pecahan uang. Yang terkecil ini 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah. Anak-anakku, kalian sudah tidak asing lagi dengan uang-uang yang kamu lihat. Namun ini hanya uang mainan, hanya uang etok-etokan. Nah, baiklah anak-anak. Sekarang kita mencoba menghitung sekelompok uang. Anak-anak, uang 200 dan 100.
Ini sekelompok uang ini jumlahnya Rp500. Sedangkan yang atas 100, 100, dan 500. Apabila kita akumulasi, kita kumpulkan 500, 600, 700, 800. Jadi sekelompok uang ini jumlahnya berapa anak-anak? Pinter, Rp800. Sedangkan ini uang 500 ditambah 100 jadi 600, ditambah 100 jadi berapa? 700. Yang terakhir nih gambarnya, sekelompok uang tetapi 200-an semuanya. 200 ditambah 200 ditambah 200 ditambah 200. 200, 400, 600, 800, 1000. Baiklah. Jadi ini pecahan mata uang koin atau mata uang recehan anak-anak. Sekarang Ibu lanjutkan. Mata uang recehan atau koin ini anak-anak sudah bisa semuanya. Sekarang kita berkembang ke kesetaraan mata uang. Anak-anak, yang kita lihat di sini adalah ini uang ribuan. Uang ribuan jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau segini, sekelompok uang ini jumlahnya berapa tadi? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Uang 5.000 ini setara dengan 1 lembar ini. Jadi uang 5.000 ini setara dengan 5.000 yang ribuan jumlahnya 5. Ini setara atau sama. Bisa juga ini 2.000 ditambah 2.000 ditambah 1.000. Ini jumlahnya juga 5.000. Jadi 2.000, 2.000, 1.000 dengan ribuan jumlahnya 5 dengan 1 lembar ini setara. Ya, 1, 2, 3. Jumlahnya setara, yaitu Rp5.000. Nah, anak-anak yang terkasih, kemudian ini uang 2.000-an. Uang 2.000-an yang jumlahnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lembar ini kalau kita jumlahkan menjadi 2.000, 4.000, 6.000, 8.000, 10.000. Jumlahnya 10.000. 10.000 itu setara dengan 5.000-an 2. Setara dengan 10.000-an 1 lembar. Jadi selembar 10.000-an, 2 lembar 5.000-an, 5 lembar 2.000-an, jumlahnya ini 10, 10, 10. Jadi 3 lembar ini, 3 kelompok mata uang ini jumlahnya sama, yaitu 10.000 semua. Baiklah anak-anak, tadi sudah belajar tentang menjenguk teman yang sakit, gambar denah rumah, recehan pecahan mata uang, dan kesetaraan mata uang.
anak-anak, bagaimana dengan pelajaran tadi? Sudahkah anak-anak bisa membuat kalimat dengan kata-kata tadi? Misalnya kata menjenguk atau menengok. Terus kemudian kata yang lain yaitu membantu teman. Terus berkunjung, berbagi. Sudahkah anak-anak bisa membuat? Bisa, saya yakin. Baiklah, nanti ibu kasih tahu, kasih beri tugas anak-anak membuat kalimat dengan tadi. Biar anak-anak lebih paham, lebih pintar lagi. Baiklah anak-anak, bagaimana dengan pelajaran tadi? Menyenangkan atau tidak? Bisakah anak-anak membuat gambar denah rumah? Dapatkah anak-anak menghitung uang recehan atau mata uang koin? Dapatkah anak-anak mencari kesetaraan mata uang? Saya yakin anak-anak bisa semuanya. Anak-anak pintar semuanya. Anak-anak, saya kira pelajaran dari ibu saya cukupkan sekian. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin. Salam sehat, penuh berkat.